mengobati rasa kangen gue lah untuk kepanitiaan offline. Terus anak buah gue nggak ada, gue kerja sendiri gitu ya udahlah. Gue mau nunjuk diri gue lagi nggak sih? Gue lagi dah, nggak apa-apa. Bener penonton? Thank you. Celebrating the 24th anniversary of B-Voice Radio. Kalahura with B-Voice Radio. We are your voice and your sound. Halo, nama gue Jordani Emmanuel. Di B-Voice English gue menjabat sebagai ketua. Nama saya Dewi Rasya, dipanggil Iwet atau Dewi. Divisi gue di B-Voice itu kreatif. Terus di B-Voice Enif ini alhamdulillah dikasih kepercayaan buat megang jadi wakilnya ketua. Halo, nama gue Alia, gue dari divisi reporter. Di Enif gue sekretaris. Halo, gue Farel, gue divisi kreatif. Terus di Enif gue jadi koor kreatif planner. Gue Aiko Natasa, dipanggil Aiko. Gue di B-Voice Enif gue jadi koor sosmed. Nama gue Anissa. Di Enif gue jadi koor publikasi, tapi nama kerennya Markom. Tapi pubdoc sebenarnya. Nama gue Satrio Bramantio. Di B-Voice Enif gue menjabat sebagai koordinator media partner. Nama gue Citra, gue dari divisi acara di B-Voice Anniversary yang ke-24. Nama gue Dimas, gue sebagai koor keamanan B-Voice Enif. Nama gue Kevin Rahanabil, bisa dipanggil Kevin. Terus divisi gue operator. Nama gue Monik, gue di Enif ini menjabat sebagai koor acara. Nama gue Muhammad Rafri Faldi, divisi gue divisi acara. Nama gue Rehan, di B-Voice Enif gue jadi koor desain. Nama gue Tarek Jalins, gue dari koor Dokum. Gue Amira, gue kalau divisi Enif itu sebagai P3K. Proses menjalani B-Voice Enif seru sih, banyak naik turunnya juga. Tapi yang bikin serunya naik turunnya itu karena jalannya sama teman-teman juga. Jadi pas lagi ada di fase turun untuk ngejalanin B-Voice Enif, lagi masa sedih, cuman dari teman-teman anak-anak yang lain yang ada di kepanitiaan tuh sangat suportif juga. Jadi sama-sama yang dari kita ada di fase yang down, karena anak-anak juga semangat, jadi kita sama-sama buat bangkit lagi. Sampai sekarang B-Voice Enif juga udah terjalan sampai detik ini juga, itu semua karena anak-anak juga sih. Proses ngejalanin B-Voice Enif tuh layaknya roller coaster ya, naik turun, tapi fun sih, semuanya fun. Terus ya namanya juga acara ya, pasti ada sebuah kendala dan segala macam, cuman itu bisa ditanggulangin dengan baik sama panitia B-Voice 24th anniversary ini. Proses ngejalanin Kalahura itu pasti ada huru-haranya sih, namanya juga kepanitiaan kan, pasti ada problemnya, entah itu di kepanitiaan itu sendiri atau dari kita nyari-nyari misalnya sponsor, partner, media partner, kayak gitu-gitu sih. Terus juga kan kita lagi di pandemi kayak, jadi gimana nih caranya biar di pandemi tapi ngebuat suatu hal yang beda dari tahun lalu. Itu kan juga sebuah tantangan buat Enif 24 ini kan. Ya paling itu sih. Sejauh ini lancar, walaupun gue nggak dari awal jadi koor sosmed, tapi sejauh ini lancar, tektokannya juga ya aman. Konten-kontennya kayak gue kan tugasnya ngebawain konten-konten buat di sosial media gitu ya, aman juga sih, seru sih, sama anak-anaknya juga seru. Proses gue ngerjain B-Voice Enif Kalahura ini gue ngomongnya berkaitan dengan job desk-nya publikasi aja ya. Ya kalau publikasi kan tanggung jawabnya itu ada di production konten, syuting video-video gitu juga gue urusin juga, karena gue publikasi ngurusin production. Tapi gue tuh sebenarnya nggak dari awal banget gitu kan, gue ada di tengah-tengah, gue tiba-tiba nyemplung gitu kan. Terus gue harus ngelanjutin apa yang udah dibuat di awal sama koor publikasi sebelumnya. Tapi terlepas dari itu semua, prosesnya itu cukup menyenangkan ya. Apalagi gue publikasi tuh ngebawahin banyak orang, gue ngebawahin banyak divisi juga kayak sosmed, buzzer, PR, apalagi dokum, dekor, desain, dan itu whole lot of new journey sih buat gue. Karena gue biasanya selalu ada di divisi acara gitu, kayak gue udah pernah ada di zona nyaman gue di acara, terus gue tiba-tiba masuk ke publikasi, itu baru sih buat gue. Banyak banget tantangan selama menjalaninya, cuman alhamdulillah tetap bisa bertahan lah, tetap bisa berhasil sampai sekarang. Akhirnya acaranya udah mau mulai gitu. Pusing ya, capek, karena banyak kan, maksudnya kita kan banyak rangkaian acaranya, jadi rada susah. Tapi fun sih, karena orang-orangnya kan teman-teman juga, jadi lebih ya dibawa fun aja walaupun capek. Prosesnya sebenarnya asik banget ya bagi gue.
apalagi gue juga udah lama online, jadi menurut gue mengobati rasa kangen gue lah untuk kepanitiaan offline. Prosesnya bisa dibilang cukup panjang sih, maksudnya banyak hal yang bergejolak juga, ada problems, cuman alhamdulillah semuanya bisa teratasi dengan baik. Untuk prosesnya sendiri sebenarnya seru, cuman sangat menyita waktu yang banyak dari gue, apalagi kayak di tengah-tengah gue juga masih kuliah, terus juga gue ada kerjaan dan lain sebagainya gitu, jadi sangat menyita waktu gue deh. Dan cuman overall seru sih, dan banyak banget ups and down-nya lah, kayak apalagi gue di acara banyak lebih mikirin konsepnya dan lain sebagainya, terus eksekusinya juga di hari H, jadi agak sibuk gitu. Proses untuk menjalani BVOS INIF tahun ini sih sebenarnya sih naik turun sih, ada lah beberapa drama sedikit, tapi akhirnya ya udah gitu. Baik-baik semuanya, seru banget. Ya konflik-konflik mah normal lah ya. Yang penting kita tetap satu tujuan. Yang pasti capek ya. Gue handle syuting begini ya. Terus anak buah gue nggak ada, gue kerja sendiri gitu ya. Ya udahlah. Tapi namanya juga kerjaan, jadi gue jalanin aja gitu. Yang pasti banyak proses yang harus kita discuss lagi sama tim juga, baik tim P3K sendiri ataupun sama tim yang lain juga. Karena kan emang acara bareng-bareng kan, jadi emang banyak banget harus didiscuss kayak gitu sih. Pertama kali ada pemilihan, terus buat konsep sampai kepanitiaan terbentuk, semua favorit sih. Cuman kalau dibilang paling senangnya itu adalah fase dimana kemarin pas syuting untuk gestar dan lain-lain, soalnya itu kan adalah dari kemarin tuh kita selalu ngejalanin pre-production kan. Cuma di hari itu tuh kita akhirnya ngeksekusi. Seneng aja sih di situ, akhirnya kayak selama ini kita berbulan-bulan untuk mikirin ide dan lain-lain, di hari itu kita kayak yaudah kita ngeksekusi semuanya bareng-bareng sama semua kepanitiaan. Bagian tersenangnya di situ sih, akhirnya bisa menjalani dan mengeksekusi ide yang udah kita buat. Bagian favorit itu di setiap panitianya tuh ngumpul, either itu nge-zoom, either itu rapat, atau either itu lagi syuting. Menurut gue itu bagian yang fun karena itu nge-boost energi gue gitu loh, jadi yang kayak ayo semangat. Bagian favorit gue pasti syuting sih, entah itu syuting teaser, syuting Kalahura virtual konsernya, atau syuting GS-nya. Itu menurut gue seru karena di satu tempat kita bareng-bareng, terus kayak nge-take, terus ada hahihinya juga kan di situ sih. Kayak pas proses syuting, karena beberapa konten gue indirect, jadi seru aja gitu. Gue tuh suka ngeliat-liatin nge-stalk sosial media, kayak ada event apa itu seru sih. Jadi kayak gue ngepoin event orang lain juga gitu buat referensi. Itu sih sebenarnya. Favoritnya pas syuting, tapi semua syuting tuh seru. Tapi syuting yang paling seru menurut gue itu syuting gestar sama syuting Kalahuranya. Karena itu seru banget, apalagi kenapa lo angkat? Seru banget. Bagian favorit gue yang pasti di saat kita rapat-rapat lagi, karena gue kangen banget vibes rapat waktu dulu gue panitia setahunan. Jadi gue kayak throwback aja, dan gue seneng ngerasa bisa rapat lagi di tempat bareng panitia lainnya. Bagian favorit gue syuting sih, karena syuting walaupun hektik tapi seru kan, kayak rame gitu. Bagian favorit gue itu kalau acara sama pas loadingin sih, seru banget aja, mesti kerja sama temen-temen, ngatur acara dan lain-lain sih. Mungkin karena gue audiovisual ya, jadi lebih ke nge-research tentang kayak misalkan lagu-lagu apa nih yang cocok buat dijadiin audio teaser dan lain-lainnya kayak gitu sih. Pas lagi hektik-hektiknya, misal kayak lagi persiapan buat syuting kemarin, atau persiapan kayak masih gue bikin konsep dan lain-lain, menurut gue seru. Cuman ketika gue berada di kondisi itu, gue jujur mager banget. Cuman kayak pas sekarang udah lewat tuh kayak kangen aja sih, kayak coba aja gue bisa balik lagi kayak gitu. Bagian favorit menurut gue itu adalah di prosesnya, karena menurut gue di prosesnya itu lo bakal bisa merasakan gimana naik turunnya dan juga bagaimana menyenangkannya hidup lah. Jadi kayak hidup tuh nggak cuma flat gitu aja gitu. Waktu rapat, soalnya keluar rumah. Syuting sih, soalnya ya paling banyak involve aja kalau gue, apalagi pas syuting Kalahura atau syuting kayak begini juga, gue yang kayak ngebantu memimpin ngelit anak-anak gue juga gitu, jadi ya buat gue seneng aja. Pastinya kayak rapat-rapat sama tim-tim yang lain tuh kan pasti banyak yang harus didiskus juga untuk acara ini, apalagi yang sekarang itu belum tahu antara offline dan online-nya itu gimana, bakal offline atau online. Nah terus juga yang pastinya dari situ jadi apa ya, jadi lebih
bonding juga sama yang lain, jadi tahu apa yang harus dilakuin ke depannya untuk Enif yang sekarang. Gue banyak belajar sih sebenarnya dari kepanitiaan B-Voice Enif sendiri, kayak belajar lah buat caranya ngebuat acara seperti apa, buat bareng-bareng sama teman-teman B-Voice yang lain, karena kan in the end sebenarnya yang kita lakuin semua ini tuh untuk B-Voice juga, untuk ulang tahunnya B-Voice. Jadi selagi pasti bakal ada masalah sih, masalah sedih dan lain tuh pasti bakalan ada lah lo dapetin selama lo kepanitiaan ataupun lo ngejalanin apapun itu. Cuman ya udah, emang life must goes on aja. Jadi selagi runtuh apapun kepanitiaan atau apapun yang lo kerjain, ya udah dijalanin aja. Dan itu sih gue selalu lihat anak-anak gue juga dari kepanitiaan, ya pas gue ngeliat mereka juga masih semangat, masih pengen ayo kita bisa jalin acaranya. Ya udah, dari teman-teman yang lain juga gue juga jadi semangat. Jadi sebenarnya kalau dilihat sama-sama saling support aja sih satu sama lain, dari gue sebagai ketua dan juga dari teman-teman yang lain kayak Dewi, Alia, atau dari anak acaranya juga, dari teman-teman production yang lain, kurang lebih kayak gitu. Gue jadi lebih tahu limit diri gue tuh setinggi apa ataupun serendah apa. Jadi kayak menurut gue di B-Voice Enif ini ngasih gue banyak banget pelajaran, dari gue bisa kenal jauh lebih deket sama senior-senior gue di B-Voice, bisa deket sama ada tingkat gue di B-Voice juga, dan itu menurut gue fun sih. Dan pesan untuk B-Voice Enif tahun ini adalah thank you. Pokoknya gue cuma bisa bilang thank you buat semua panitia, buat seluruh orang yang ngebantuin B-Voice Enif ini. Gue bilang terima kasih banget, banyak banget. Kesan-pesannya seru. Walaupun mungkin kita ada problem-problem dikit, tapi itu yang bikin seru sih, dan lebih deket juga antar panitianya. B-Voice Enif tahun ini bagus banget. Gue suka konsepnya. Pesannya semoga B-Voice Enif tahun depan bisa lebih bagus lagi dari tahun ini. Karena tahun depan kan 25 tahun ya. Jadi harus lebih bagus. Seru, terus anak-anaknya juga ngebantuin juga. Dan lebih ke banyak cerita cekcok-cekcoknya sebenarnya. Tapi cekcok kecil ya, biasa lah panitia gitu. Kesan-pesannya, kalau kesan itu jujur aja karena ini yang kayak tadi gue bilang, ini udah melampaui zona nyaman gue. Jadi ini cukup berkesan sih buat gue. Kayak dulu gue di B-Voice Enif sebelumnya gue cuma jadi anak sosmed, tapi terlepas dari anak sosmed itu, di kepanitiaan lain gue selalu jadi anak acara. Dan sekarang gue sekarang harus mengepalai divisi-divisi yang berkaitan dengan publikasi, which is itu baru buat gue tuh berkesan banget sih buat gue. Jadi kayak gue tahu, oh ternyata gue bisa loh, ternyata gue mampu loh. Dan apalagi di publikasi ini, karena gue juga anak DKV yang akan menjadi anak agency, ini udah ya 11-12 kok sama agency gitu, kayak kayak keren agency. Pesan gue selama menjalani B-Voice Enif ini menyenangkan. Memang mungkin ada masa-masanya lah kayak rasanya berat segala macam, cuman overall semua gue senang untuk menjalaninya, dan gue senang bisa kerjasama sama teman-teman gue dan junior gue juga. Seru sih, kesannya seru banget. Tapi capek, cuma pokoknya tetap seru karena kan acara B-Voice ya, kapan lagi gitu kita Enif kan cuma sekali setahun. Semangat, jangan patah semangat, jangan hilang-hilangan, nggak boleh cabut, karena kalau cabut susah semua. Bener penonton? Thank you. Gue bahagia banget sih sebenarnya, gue nggak ngerasa capek walaupun mungkin juga menguras energi, tapi fun banget buat gue. Pesannya sih semoga B-Voice Enif tahun depan bisa lebih bagus lagi dari tahun ini. Pesannya gue banyak belajar banget. Ini pertama kali gue jadi korjo kan, jadi ya akhirnya gue belajar untuk bisa ngelit lebih lagi ke anak-anak gue. Pesannya mungkin semoga B-Voice Anniversary ke-25 itu bisa lebih bagus lagi. Kesannya seru, terus juga challenging, karena dulu mungkin gue udah pernah menjabat sebagai core acara, cuman mungkin ini field yang berbeda aja gitu. Kayak dulu lebih ke acara-acara yang jenisnya lain, terus sekarang lebih besar lagi projectnya, lebih bekerja sama dengan lebih baik orang gitu. Dan gue nya jadi lebih tertantang untuk nunjukin yang lebih baik aja sih sebenarnya, kayak gitu. Sukanya itu adalah gue bisa mempelajari hal-hal baru, terlebih menurut gue juga B-Voice Enif merupakan acara yang besar juga, jadinya di situ gue juga bisa menemukan cara atau wawasan yang baru juga. Pesannya untuk B-Voice Enif tahun yang akan datang, semoga acaranya lebih baik lagi, persiapannya lebih matang lagi. Sukanya
Gua nggak keluar rumah, sukanya konflik-konflik itu sebenarnya gua nggak suka, tapi ya kita harus tetap hadapin ya. Capek, tiap hari datang ke sini, datang ke situ. Apalagi yang kerja turun lapangan lah ya, tiap hari harus kontakin anak buah gua datang, tapi nggak datang ya. Tapi ya sama lo bisa enjoy ketemu teman-teman juga ya, momennya nggak terlupakan. Sukses buat Dokum ke depan ya, semoga capek kayak gua, itu aja. Yang pastinya seru sih, walaupun ada banyak hektik-hektiknya juga, dan maksudnya banyak banyak yang harus diomongin lagi ke depan-depannya gitu, tapi kayak so far oke. Oh, kayak gue deh. Kayak anak-anak tuh benci banget sama gue dan nyebelin. Gue nggak tahu sih. Cuman firasat gue sih ya. Nyebelin nggak ada sih, kayak lebih ke diri gue yang nyebelin, soalnya gue harus ngelawan diri gue sendiri juga biar, karena jatuhnya gue rada jadi pacuan buat panitia-panitia yang lain, jadi gue harus ngelawan diri gue sendiri untuk gak males, biar tetap keep on track gitu lah dalam ngejalanin B-Voice NIF. Dan menurut gue yang paling nyebelin tuh diri gue sendiri. Yang paling nyebelin sih nggak ada sih, semuanya baik kok, semuanya seru. Kalau nyebelin banget kayak nggak ada sih, cuman karena banyak banget pressure ya buat konten, jadi kayaknya di atas gue sih. Nyebelin semuanya pernah nyebelin pada masanya sih. Nggak ada. Minor lah, nggak ada yang paling nyebelin gitu, nggak ada. Nggak ada. Tapi yang bikin gue sebel itu bukan gue nggak nyebut orang, tapi keadaan yang paling bikin gue sebel itu kalau misalnya editorial kan gak keisi-isi padahal udah hampir deadline. Gue kesel banget karena gue jadi nggak bisa nge-push. Maksudnya kalau misalnya ada konten yang telat, yang kena gue. Tapi sebenarnya job desk untuk hal kayak gitu kan ada di anak-anak sosmed gitu. Nah kadang tuh ada agak lama di situ, dan itu yang bikin gue sebel gitu. Buat gue mungkin nggak ada yang nyebelin sih so far buat gue. Iya, nggak ada sih. Monica Vincenza. Tapi sebenarnya dia bagus, cuma emang sedikit kayak cheat, boleh mintanya cheat, nah anak acara ada 7 tapi Citra yang tersebut nih namanya. Sebenarnya so far nggak ada sih, sebenarnya semua tuh fun banget lah, gue pokoknya kerja sama kepanitiaan ini. Sebenarnya nggak nyebelin sih, cuman bawel aja. Monik dia sering ngingetin gue terus kan kalau misalkan ada yang harus dikejar-kejar, jadi ya udah gitu doang sih. Nggak ngeselin tapi. Jordan tuh nyebelin. Rehan juga ya, maaf banget nih Rehan ya, cuman kayak sorry ya, mungkin kita agak-agak love hate relationship, cuman nggak apa, I love you. Paling nyebelin diri gue sendiri sih. Monik, Jordan, Alia, Anak buah gua. Kalau nyebelin sebenarnya nggak ada sih, sejauh ini nggak ada. Panitiaan B-Voice NIF tahun ini tuh anaknya rajin-rajin sih, jadi kayak nggak ada yang males. Paling males gak ada, semua panitia B-Voice NIF tuh the best semua, rajin-rajin semua. Yang paling males nggak ada juga, semuanya rajin. Yang paling males ada nih satu anak, tapi bukan divisi gue, dia divisi Dokum sih. Kayak berapa kali syuting nggak pernah ikut gitu. Semua anak sosmed, nggak bercanda. Iya beneran semua. Iya deh beneran. Jadi tapi karena pada males, bukan males sih, kayak susah aja di reach, kan ada kesibukan masing-masing. Jadinya karena kemalasan itu, gue nge-push anak-anak sosmed untuk kayak lebih on time lagi kalau misalnya ngumpulin caption atau mungkin cari referensi. Jadi jatuhnya lebih rajin karena males itu, aware aja sama kemalasannya mereka. Nggak ada sih, nggak ada yang males sebenarnya. Banyak sih kalau ditanya itu yang kurang. Itu bukan males, cuman mungkin memang keikutsertaannya aja yang emang kurang gitu, emang lagi nggak ada atau segala macam, jadi dia jarang kelihatan lah gitu. Tapi Rana tuh bukan males, Rana tuh hilang. Semua menurut gue pada kerja sesuai porsinya masing-masing lah. Mungkin emang ada yang porsinya dikit kerjanya, tapi semua emang kerja sesuai dengan porsinya, jadi semua aman lah. Paling males mungkin gue kali ya. Rana bukan malas sih, lebih ke karena dia agak hilang-hilangan aja, kayak sibuk dan lain sebagainya. Cuman nggak apa-apa, gue paham. Cuman kayak overall malas kayak nggak ada sih, lebih ke kayak beda pendapat aja jadi ribet gitu. Nunjuk orang, berarti diri gue sendiri juga boleh. Kadang gue sendiri. Aiko, gue nungguin dari anak sosmed ngisi wordingan aja lama banget. Gua males. Kalau malas sih gimana ya, kayak bukan malas, cuman agak kalau misalnya gue sendiri lebih ke banyak ada yang bentrok-bentroknya gitu sih. Jadi ya harus ada yang time manajemennya harus lagi lebih ditingkatin lagi gitu sih paling. Gak ada, gue paling rajin. Sebenarnya all panitia tuh ngebuat gue jadi
rajin, karena kayak kalau gue ngelihat mereka, semangatnya mereka itu ngebuat gue jadi yang anjir, gue harus lebih nih, gue harus lebih. Terus kalau misalkan yang paling rajin banget yang jadi pacuan gue juga itu teman-teman DPI gue itu ada Alia sama Kak Jordan, ketua kita. Sebenarnya kalau misalnya paling rajin, gue nggak bisa bilang ini A itu paling rajin sih, karena menurut gue semuanya juga pada porsinya masing-masing untuk kerajinannya. Cuman yang bikin gue semangat atau yang bikin gue terpacu di Enif ini sih ketua kita ya, Jordanio Immanuel. Diri sendiri sih. Sebenarnya anak-anak acara tuh pada rajin. Cuman yang ngebikin gue rajin banget itu koor publikasi gue, Anissa. Monica Vincenza, koor acara kita. Kenapa dia bikin gue rajin? Karena gue paling males ditek-tekin. Sama ketua gue juga Jordanio Immanuel. Karena gue paling bete, paling males kalau udah ditek-tekin. Jadi sebelum gue ditekin, gue harus menyelesaikan tugas gue. Yang paling rajin dan bikin gue rajin, terutama DPI setahunannya, anak acaranya, sama mungkin karena gue bareng Dimas terus jadi kayak lebih dapet, lebih semangat di saat gue bisa bareng sama temen deket gue aja gitu. Monik sih, karena kan dia ngerjain banyak nih. Jadi kalau gue nggak rajin, kasihan dia ngerjain semua. Ketua gue sih yang paling rajin sih, Jordan. Jadi gue ke-trigger juga sebagai temennya, sebagai yang kerjaan dari dia juga. Jadi gue ke-trigger untuk bisa lebih rajin juga kayak ketua gue. Tim production deh kayaknya, soalnya emang mereka terus tektokan sama gue kan, nyarinya apa, maksudnya ngingetin sound ini progresnya sampai mana, dan itu ngebikin gue ke-trigger juga untuk terus ngerjain dan nggak lewat deadline kayak gitu. Anissa deh kayaknya, mungkin. Soalnya kayak gak tahu sih, soalnya kayak gue kan bareng-bareng sama Anissa, terus kayak udah sekalian kerja bareng aja, jadi gue sering teleponan sama dia, terus saling nagih satu sama lain aja gitu, dan kayak kita kan sebenarnya agak related gitu, gue acara, dia publikasi gitu, dan emang banyak tektokannya, jadi sekalian aja gitu, kayak kenapa nggak barengan, jadi kayak kalau dia lagi kerja, gue juga jadi pengen kerja gitu, kesannya. Teman-teman gue terlebih juga DPI yang memperjuangkan Bivas ini sampai titik penghabisan lah. Anissa Fitriata ya. Publikasi kali ya Anissa sama DPI ya, mereka yang kayak tulang belakangnya dari NF ini juga udah nge-support yang up and down-nya kita lah ya. Jadi ya mereka lah salah satu alasan yang bikin gue jadi semangat dan mau ngebantu gitu. Berasa sih paling ngaret tuh pas lagi di loading in, itu tuh yang ngaret kayak Regi, Bram, Dimas, Raka, tuh anak-anak yang selalu ngaret lah. Yang paling ngaret gue sih. Itu tuh ada 2 orang ya sebenarnya, 2 orang itu ada Kak Regi dan Kak Aceh. Nah kalau misalkan Kak Aceh telat itu pasti karena Kak Regi. Nah karena mereka berdua tuh bareng nih, karena rumah deket. Ya udah jadinya gue bisa melabelkan yang paling ngaret itu Kak Regi. Kalau paling ngaret menurut gue sih Kak Regi Andalomo ya. Jadi untuk Kak Regi mungkin nextnya bisa lebih dipercepat gitu. Soalnya kayak syuting ini aja gue yang paling terakhir datang. Terus kayak dari rame sampai udah sepi mujanya. Yang paling ngaret, Raka. Karena dia emang orangnya ngaretnya bukan karena ada kesibukan apa-apa dulu, emang sengaja aja ditelatin sama dia gitu. Kak Regi sama Raka. Gue sendiri sih kayaknya tadi barusan gue ngaret dikit lah sama Dimas. Gue nggak mau sendiri sama Dimas. Kak Bram, Satrio Bramantio, Dimas Ardana, dan Regi Andalomo. Bram nih, soalnya dia tuh anaknya tuh ikut. Jadi kalau misalkan temennya belum ada yang datang, dia juga nggak mau duluan datang. Kayak gitu sih. Mungkin diri gue sendiri juga ngaret, tapi kalau paling ngaret Rafli deh. Raka, Rafli gitu ya bun ya, dia agak sangat ngaret gitu ya, terutama pas kemarin pas syuting agak udah nginep gitu, tapi agak pagi-paginya lama gitu. Ini termasuk juga Kak Bram yang ada di belakang kamera ya teman-teman ya, terus ada Kak Dimas juga, Kak Regi, cuman ya udahlah udah lewat, kita maafin aja ya. Cuman nanti pesannya buat mereka jangan kayak gitu lagi, oke? Gue boleh nunjuk diri gue lagi nggak sih? Gue lagi dah, nggak apa-apa. Aiko, ngaret ngisi editorial plan. Atau semua orang jawab Bram, Dimas sama Rafli, gue nggak tahu juga sih. Kayaknya gue bilang ya udah ikutin aja lah mereka aja. Kalau paling ngaret sih yang gue lihat sih antara Dimas sama Bram sih, kayak sebenarnya gue sendiri juga ngaret nih. Pas gue lihat kayak kok ada yang lebih ngaret lagi gitu. Jadi ya kayaknya mereka berdua lah ya gitu. Semoga
tahun depan B-Voice Enif nanti jalan yang ke-25 tahun, acaranya bisa jauh lebih berkembang dari tahun ini, juga bisa acara juga bisa ngedongkrak nama B-Voice dan semakin banyak juga dikenal sama semua audiens juga, jadi audiensnya B-Voice juga luas, nggak cuma daerah Jakarta atau daerah Binus, tapi bisa kemana-mana gitu sih. Lebih berkembang lagi, jangan ngulangin kesalahan yang sama apa yang panitia gue udah jalanin. Pokoknya good luck sih, intinya good luck, jangan capek-capek, pokoknya semangat. Buat Enif tahun depan semoga lancar, terus semoga juga acaranya lebih step up dari Enif tahun ini. Semoga B-Voice Enif tahun depan keren ya, soalnya 25 tahun kan kayak tadi gue bilang. Terus semoga ketua Enifnya dari divisi kreatif, pokoknya DP-nya harus dari divisi kreatif sih. Buat next B-Voice Enif, semoga di tahun depan acara B-Voice Enif tuh bisa lebih gede lagi, bisa lebih ngundang gestar yang gede, terus abis itu kalau ngadain kan ada lomba siaran juga dan segala macam, itu pesertanya bisa lebih banyak, pokoknya bisa nyaingin acara-acara yang udah pada sering kita denger lah di kuping biasanya kalau ada acara-acara gitu. Pokoknya harus lebih gede, nggak boleh downgrade intinya. Semoga acara kedepannya tuh makin bagus lagi, makin keren lagi, makin heboh lagi, makin gede, dan jangkauannya juga makin luas audiensnya. Terus kalau udah bisa bikin konser offline, pokoknya kasih yang terbaik lah untuk tahun depan, apalagi tahun depan udah seperempat abad 100 tahun gitu. Dan semoga kepanitiaan selanjutnya lancar-lancar aja gitu, nggak ada kendala lagi gitu, biar nggak merepotkan semuanya gitu. Oke, untuk next B-Voice Enif, semoga yang pasti bisa jauh lebih baik dari Enif yang sekarang, karena maksudnya sekarang itu adalah Enifnya kita juga berusaha untuk berinovasi dengan keadaan yang ada. Semoga di tahun depan mungkin kalau emang kondisinya udah bisa offline lagi, bisa lebih besar lagi Enifnya dan bisa ngangkat nama B-Voice lagi supaya lebih bagus lagi. Acaranya lebih megah lagi, lebih rame, lebih bagus, udah setara sama acara-acara nasional yang ada di Indonesia. Next B-Voice Enif harus lebih seru lagi, kalau bisa udah offline, pokoknya harus wah banget dah buat nextnya. Untuk B-Voice Anniversary ke-25 tahun depan, semoga kondisinya nanti udah offline dan itu bisa ngebuat B-Voice Anniversary itu makin meriah lagi, karena emang dari sebelum-sebelumnya B-Voice Enif itu selalu ramai kan, yang dimana kita ngadain music festival dan konser lain-lain sebagainya. Jadi semoga bisa lebih bagus dari yang sekarang, lebih inovatif lagi dan lebih keren deh pokoknya. Next B-Voice Enif berarti kan Enifnya yang nanti bakal jadi ketua itu dari angkatan gue berharap jauh lebih bagus lah, apalagi nanti kan di tahun depan pandemi juga udah sangat hilang gitu, jadi semoga aja bisa jauh lebih bagus, lebih ramai lagi, terus juga panitia-panitianya lebih solid lagi gitu sih. Semoga aja pokoknya jauh lebih gak banyak permasalahan lah gitu. Lebih merasakan lagi sih euforia dari B-Voice Enif ya, lebih dipahami lagi. Mungkin maksudnya dari B-Voice Enif itu Enif itu akan kayak merayakan ulang tahunnya B-Voice. Nah itu lebih dipahami lagi lah, maksudnya kayak lu lagi ulang tahun aja gitu. Itu seperti apa sih, kurang lebih kayak gitu. Bisa lebih seru, lebih pecah lagi, semoga lebih inovatif sih dari segi acaranya. Dokumen jangan gue lagi ya, gue capek. Ya, gue ngerasain anak buah gue nggak ada yang dateng, ya alhamdulillah ada teman gue yang bantuin sini. Jadi ya gue berharap untuk Dokum tahun depannya sukses, terus Enif tahun depannya juga lebih baik dan offline lah ya, biar nggak banyak kayak gini-gininya juga. Itu aja. Pastinya semoga makin sukses lagi ke depannya, habis itu juga bisa lebih terstruktur lagi. Semoga juga next B-Voice Enif bisa offline juga, jadi lebih dapat serunya gitu sih. Halo semuanya, Thank you. Thank you udah ikutin B-Voice 24th Anniversary Kalahura. Jangan lupa Stay tune terus untuk B-Voice Enif yang ke-25. Bye bye. Dadah. dadah.